Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, satu sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000, jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya saya pakai pasta pandan, ini kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa, jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu, aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi yang 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman.
Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah, ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini. Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Puding santan pandannya udah betul-betul set dan dingin. Ini udah bisa dikasih tutup, dan kalau mau lebih nikmat lagi puding ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset jelly cincau. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding cincau menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Pastikan harus betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang.
Tuang puding cincau ke dalam cetakan atau loyang. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding cincaunya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Plain itu tanpa warna ya. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak agar-agar sampai mendidih. Ini sambil sesekali aja yang aduknya, jadi nggak perlu diaduk-aduk terus-menerus. Setelah mulai mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 4 saset kopi instan. Saya pakai white coffee. Ini saya pakai yang karamel ya. Tapi ada 1 saset juga yang rasa vanila. Selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai yang omela, beratnya 370 gram. Dan semuanya ini saya masukkan. Di sesi ini teman-teman, ini dimasak pakai api kecil aja ya. Dan di sesi ini teman-teman bisa cicipi rasanya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Tadi di awal saya hanya pakai 4 sendok. Dan kenapa untuk kopi dan kental manisnya saya masukkan di akhir? Karena untuk kental manis ini kan kayak kita masak susu gitu teman-teman, nggak boleh lama-lama dipanaskan ya. Jadi kalau dimasukkan di akhir seperti ini, kita juga nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal. Karena kalau misalnya kita masak susu aja, itu harus terus diaduk kayak masak santan. Kalau misalnya dia nggak diaduk-aduk terus, itu bisa pecah. Kalau pecah nanti berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Ini dimasak pakai api kecil aja sambil diaduk-aduk kayak gini sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Untuk kopinya teman-teman bisa juga masukkan di awal ya, karena ini tadi kayak agak terjadi gumpalan sedikit gitu karena dia nggak langsung larut. Tapi kalau untuk kental manisnya aku saranin benar-benar itu dimasukkan di akhir aja setelah mulai mendidih. Nah kalau udah mulai mendidih kayak gini, matikan aja apinya. Dan puding kopi ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang atau hangat suhu ruang. Jadi ini nggak dituang panas-panas, karena kalau dituang panas-panas itu akan membuat puding cincaunya mencair. Dan nanti setelah dingin juga, putih-putih yang ada di permukaan ini, buih seperti ini akan saya buang ya. Jadi kita biarkan terlebih dahulu. Sambil menunggu puding kopinya uap panasnya hilang, kita kembali ke puding cincau. Untuk puding cincaunya ini udah betul-betul set. Selanjutnya puding cincau ini akan saya potong-potong. Saya potong menjadi potongan dadu seperti ini, untuk ukurannya sedang aja ya. Nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, ini di permukaan ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini diambil aja karena ini bikin permukaan pudingnya itu jadi kurang cakep. Dan ngambilnya itu mudah banget, tinggal pakai sendok kayak gini tuh. Nah, udah deh, jadi kayak busa-busa gitu ya. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 155 ml seperti ini.
Selanjutnya, masukkan puding cincau yang sudah dipotong-potong ke dalam cup seperti ini. Ini saya pakai 1 sendok lebih sedikit. Kalau mau pakai 1 sendok aja juga boleh ya. Selanjutnya, tuang puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ini ya. Pastikan betul-betul ya puding kopinya itu uap panasnya sudah betul-betul berkurang atau hangat suhu ruang. Karena kalau misalnya puding kopinya ini masih panas, puding cincaunya bisa mencair ya teman-teman. Nah, diaduk-aduk kayak gini supaya puding cincaunya itu menyebar dan bisa terikat dengan puding kopinya. Pudingnya semuanya udah aku masukkan ke dalam cup, hasilnya 16 cup seperti ini, ukuran besar ya, 155 ml, dan ini diisi penuh banget. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Ya Allah, ini pudingnya super lembut kayak gini tuh di bagian dalamnya. Siapkan panci agak besar, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1800 ml air. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi teman-teman, banyak banget teman-teman yang komentar di resep-resep puding aku yang silky puding. Itu biasanya nanya, kok cairannya banyak banget sih gitu, nggak sesuai dengan takaran yang ada di kemasan. Nah, namanya silky puding itu puding sutra teman-teman. Jadi memang menggunakan cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk kemasan. Kalau misalnya teman-teman beli puding sutra atau silky puding yang instan, itu malah teksturnya itu kayak air banget teman-teman. Jadi aku pernah beli silky puding taro, itu benar-benar padahal udah ngikutin petunjuk kemasan yang ada di silky puding taro, tapi itu benar-benar hasilnya kayak air banget. Nah, kalau ini sebenarnya ini masih set banget ya takarannya teman-teman. Dan aku setelah nyobain silky puding itu merasa kayak lebih enak gitu teman-teman dibandingkan dengan puding yang padat. Tapi sesuaikan juga dengan jenis pudingnya ya. Ada beberapa jenis puding yang memang biasanya itu lebih enak kalau dia padat. Tapi ada juga puding-puding yang lebih enak kalau misalnya teksturnya itu silky ya. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai omela, ini beratnya 370 gram. Dan ini saya masukkan semuanya. Untuk sisa yang ada di dalam kaleng, ini aku tambahkan 50 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Nah, ini tinggal dimasukin semuanya. Dan untuk warnanya, supaya warnanya itu lebih cerah, aku tambahkan pewarna hijau tua. Lalu ini dimasak kembali, dimasak sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai meludak-meludak banget.
Untuk warnanya ini kalau misalnya dirasa masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi. Jadi pakai secukupnya ya, sesuaikan dengan selera masing-masing untuk warnanya. Nah, ini aku udah cukup segini. Jadi kenapa kental manisnya ini aku masukkan di akhir, supaya kita itu nggak capek teman-teman ngaduknya. Karena kalau misalnya kental manisnya udah masuk dari awal, kita tuh nggak boleh berhenti ngaduk-ngaduk puding ini sampai mendidih. Karena kalau kita misalnya berhenti-berhenti ngaduknya, adonannya itu bisa pecah. Dan kalau adonannya pecah, nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, boleh nggak Kak kalau misalnya kental manisnya itu diganti pakai susu cair? Tentu boleh banget. Kalau misalnya mau pakai susu cair semuanya juga untuk cairannya, itu malah lebih bagus dan pastinya lebih aman untuk anak-anak. Atau bisa juga susu cair yang dimix dengan air. Untuk gulanya bisa disesuaikan lagi. Untuk yang aku buat ini, resepnya ini versi yang lebih ekonomis. Kalau pudingnya udah kembali mendidih kayak gini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, masukkan fruit asidnya. Untuk fruit asid ini jangan di skip ya teman-teman. Ini penting banget karena ini memperkuat rasa buahnya. Jadi kalau misalnya kita bikin puding dari Nutrijel ini yang varian rasa buah tanpa fruit asid itu rasanya itu nanti kayak ngambang gitu teman-teman. Aduk sampai fruit asidnya larut. Dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah beberapa saat, di bagian permukaan ada kayak kulit kayak gini teman-teman. Nah, ini tinggal ditarik kayak gini aja. Terus langsung bisa diambil. Ini karena pancinya gede, jadi aku mau ambilnya pakai saringan aja. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh. Ini bikin permukaan pudingnya itu jadi nggak kinclong. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya, pudingnya bisa kita langsung tuang ke dalam cup seperti ini. Ini saya tuang sampai di garis ya teman-teman. Salah satu tipsnya supaya bagian permukaannya tidak berbuih, jarak kita menuangkan antara gelas takarnya ini dengan cupnya itu jangan terlalu jauh. Jadi tidak menimbulkan buih seperti ini ya teman-teman. Puding melonnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya 28 cup seperti ini. Dan kalau misalnya masih ada beberapa cup yang muncul gelembungan kayak gini teman-teman, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi supaya permukaannya sama dengan yang lain. Ini hanya beberapa saja ya. Nah, semuanya udah mulus. Dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Seperti apa tekstur dari puding melon ini? Pas disendok ini lembut banget dan ini beneran silky banget. Silky dan lembut banget. Langsung aja cobain. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa, ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Dan 700 ml air. Selanjutnya ini diaduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci.
Lanjut masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel anggur kemasan kecil. Ini beratnya 10 gram. 1 saset agar-agar plain beratnya 7 gram. 9 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh ditambah atau dikurangi. Dan 1200 ml air. Untuk warnanya supaya lebih terang, saya tambahkan pewarna ungu 2-3 tetes. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding anggur sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel anggur. Ini saya masukkan semuanya, kemudian aduk-aduk hingga larut. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman, karena fruit acid ini menguatkan rasa buah dari rasa Nutrijel anggurnya. Selanjutnya ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Lanjut siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasih, tambahkan air panas secukupnya. Kemudian ini akan saya rendam sampai mengembang, sisihkan terlebih dahulu. Untuk puding kelapanya ini sudah set. Selanjutnya ini akan saya krok menggunakan kerokan kelapa, cuma ini mau saya krok kecil-kecil aja kayak gini teman-teman. Dan ini sudah selesai semuanya. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya untuk jelly kelapanya ini akan saya masukkan ke dalam cup. Ini saya masukkan masing-masing 1 sendok makan ya teman-teman. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Untuk puding anggurnya, ini uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian masukkan biji selasih yang tadi sudah direndam. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya, tuang puding anggur ke dalam cup. Ini saya tuang sampai penuh. Dan kemudian untuk pudingnya ini bisa diaduk seperti ini supaya puding kelapanya terikat dengan puding anggurnya. Dan supaya biji selasihnya juga bisa menyebar. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini kenyal tapi juga lembut. Tuh si Ade udah langsung minta. Bismillahirrahmanirrahim.